Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti terus media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan tetap ikuti dan tetap like, komen, subscribe media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi tentang pemilu dan kepemiluan. Teman pemilih, di podcast KPU Jateng episode kali ini kita hadirkan tamu istimewa yang kita tunggu kehadirannya di podcast KPU Jateng. Beliau merupakan salah satu pimpinan suatu lembaga di Provinsi Jawa Tengah. Dan tamu kita hari ini adalah Ibu Siti Farida. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Nunung, ketemu lagi Di podcast KPU Jateng. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan yang baik. Teman pemilih, tamu kita kali ini merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Jawa Tengah, begitu ya Ibu? Iya, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah itu aja. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Iya, begitu. Senang sekali kita kehadiran tamu istimewa yang tentunya nanti akan memberikan informasi yang banyak nih Bu tentang tentang ini ya, Ombudsman. Iya. Dan isinya apa sih, mungkin teman-teman apa ya itu juga akan makhluk apa? Enggak asing sih Bu tentang Ombudsman gitu. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang sering dengar gitu ya Ibu ya. Dan suatu yang istimewa dari Ibu itu selalu ini Bu, identik dengan rok batik ini. Oh iya. Ada filosofi apa nih Bu? Ya senang aja, ada ceritanya juga. Tetap ini ya Bu. Karena gini Bu, kalau menyebut Bu Farida begitu, selalu yang teringat itu Ibu yang selalu pakai batik. Gitu. Sudah jadi ini Bu, brand ya Bu. Brand diri sendiri aja. Sudah berhasil nih Bu, sudah membranding diri dengan batik dan tentunya mengangkat batik itu sendiri. Ini batik kita kenal istilahnya batik klasik ya, klasik Jawa itu kan ada beberapa motif-motif baku, dulu namanya motif dasar ya, itu kan memang ada beberapa, cuman saya khusus memperdalam ada 7 motif. Memang ini ya Bu, lebih lebih fokus, lebih ada beberapa yang Ibu suka begitu. Iya. Enggak, saya tuh karena ini aja Mbak, angka 7 kan angka favorit saya. Soalnya angkanya Cristiano Ronaldo. ada hubungannya. Iya, ada hubungan. Jadi makanya saya suka angka 7. Ada kaitannya dengan bola dan kopi nih Bu. Iya, tapi kalau nanti untuk nomor urut tidak harus 7 loh ya, terserah gitu loh. Agak sensitif kalau di pemilu agak sensitif nih ngomong angka. Jadi makanya saya nggak sebutkan aja. Ini aja Bu, itu terkait dengan bola dan kopi. Betul ya. Favorit Ibu kan? Iya, saya ada dua-duanya memang menemani perjalanan hidup saya, termasuk ketika di KPU. Betul sekali. Iya, Ibu ini ya. Banyak sudah lama juga kan Ibu menjadi penyelenggara pemilu sejak dari bawah, dan kita tentunya sudah tahulah Ibu bagaimana sepak terjang Ibu di dunia kepemiluan begitu. Sekarang sudah pindah ke ombudsman gitu. Sebenarnya nih Bu, ada perbedaan nggak sih Bu antara berada di KPU kemudian berpindah begitu ke ombudsman begitu? Ya, tapi saya lebih melihat samanya aja Mbak, kesamaannya dulu. Jadi satu hal mungkin ya, kalau di KPU itu kan kita pernah sampai sekarang mungkin ya, salam yang paling dikenangkan salam KPU melayani. Nah itu kan, jadi bahwa ketika di KPU kita semua belajar melayani, dan ternyata blessing jalan Tuhan, jalan Allah itu mengantarkan saya ke ombudsman yang di situ sehari-hari memang bicara soal pelayanan publik. Itu apa saja sih, kenapa harus melayani, apa saja yang harus dilakukan, sampai dengan hal yang sangat prinsip adalah tentang perilaku. Bagaimana melayani itu dari awalnya dari hati, kemudian tentunya dengan berbagai regulasinya, tapi yang paling pokok bahwa pelayanan itu akan muncul dari perilaku.
Oh, tetap Ini. ada kaitannya ya Bu, dari hati Sangat. kemudian ke perilaku dan kemudian akan muncul yang diterima oleh Masyarakat. masyarakat. Iya, karena yang diterima oleh masyarakat tuh kan kalau misalnya kita kembali ke soal KPU atau ke soal layanan yang lain, itu yang dipahami oleh masyarakat kan bukan aturan-aturannya. Bukan bagaimana katakanlah eh, norma-norma yang diatur dalam undang-undang pasal sekian, peraturan pasal sekian, tapi adalah bagaimana perilaku penyelenggara itu dalam menanggapi masyarakat, dalam memberikan layanan, ketika menerima tamu, ketika memberikan informasi, itu kan banyak dari sisi perilaku. Betul. Karena apa? Karena kan gini, kalau kita bicara terutama untuk penyelenggara pemilu maupun penyelenggara aparatur pemerintah ya, sebenarnya kita kan nggak kurang dalam artian aturannya kan sudah banyak. Betul. Ada kode etik, ada peraturan, ada SOP di internal, ada bagaimana aturan ketika menghadapi peserta pemilu. Tapi yang kadang-kadang kita masih perlu untuk menginternalisasikan adalah bagaimana aturan-aturan itu diwujudkan dalam bentuk perilaku pelayanan. Sebenarnya gini, apa sih yang paling membedakan perilaku pelayanan itu? Kalau kita datang ke bank, Oh, baik. itu sederhana kan? Jadi kalau kita datang ke bank itu kan seolah-olah yang butuh adalah banknya. Kenapa? Karena langsung membukakan pintu, Betul. apa yang bisa dibantu, menjalani sebaik-baiknya. Nah, ketika sudah selesai pelayanan, Bapak Ibu, apakah dari kami ada yang kurang sesuai? Kalau nggak ada yang kurang sesuai, silahkan berikan saran dan masukan. Tapi kalau ada yang Bapak Ibu berkenan dan senang dengan pelayanan kami, tolong kasih bintang 5. Nah, Oh, itu kan karena memang kita yang melayani mereka. butuh apresiasi Iya. dari masyarakat. Nah, kalau misalnya katakanlah pegawai-pegawai bank, maaf ya, yang mungkin tidak secara langsung belajar filosofi pemilu, itu saja bisa, apalagi kita sebagai penyelenggara pemilu mestinya. Oh, Kenapa penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu kan pada awalnya kan masyarakat, sobat pemilih, kawan-kawan pemilih itu kan memilih, coblos. Betul. Satu suara, one person, one vote, one value. betul. Artinya kan bahwa satu orang, satu suara dan satu nilai. Itu akan dihitung sebagai apa? Akan dihitung sebagai perolehan suara dan pada akhirnya untuk penetapan. Betul sekali. Nah, artinya bahwa pejabat publik siapapun yang sekarang menyelenggarakan negara ini, pemerintah ini adalah diberikan mandat dari pemilih tadi. Yang artinya apa? Yang memberikan mandat itu kan masyarakat, rakyat. Artinya adalah bahwa setelah terpilih itu harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, ini mungkin jadi bagaimana kantor-kantor kita, misalnya kantor KPU, kantor-kantor pemerintah, itu ketika masyarakat datang bahwa kita sedang melayani tuan kita. Itu sebabnya kenapa harus dibuat loket pelayanan. Jadi orang itu nggak boleh datang sekarang harus masuk ke meja-meja para pejabatnya. Karena apa? Kalau nanti yang terjadi adalah menghadap pejabat, maka masyarakat akan kembali merasa, oh ini saya sedang menghadap pejabat, bukan sedang dilayani. Itu sebabnya sekarang mungkin Mbak Nunung mulai melihat ya, di kantor-kantor desa, di kantor-kantor pemerintahan, sekarang semuanya harus punya loket pelayanan. Terbuka, itu ada perilaku melayani, ada persyaratan yang jelas, ada SOP. Kalau misalnya memang membutuhkan biaya itu disebutkan berapa, kalau enggak juga harus dicantumkan layanan di sini tidak dipungut biaya. Ini sangat penting. Nah, mungkin coba sambil dicek di kantor-kantor KPU atau mungkin di kantor-kantor PPK, PPS, apakah sudah tercantum. Ini supaya apa? Supaya memberikan kepastian kepada masyarakat, kepada pemilih bahwa dalam hal mengakses pelayanan pemilu itu tidak dibutuhkan biaya, tuh. Iya, sehingga orang kan merasa, oh ternyata nggak sulit ya mendapatkan informasi di pemilu, atau mungkin selain informasi juga ada pelayanan sebenarnya di KPU. Karena apa? Di KPU itu kan ada yang namanya, kalau kita ngobrol soal pelayanan publik nih Mbak Nunung, kita tuh kan dari kita lahir sampai nanti kita meninggal itu nggak ada yang lepas dari pelayanan publik. Karena apa? Karena begitu kita lahir, kita butuh akta kelahiran anak kita, butuh nanti mengubah KK.
Nah, itu apa? Itu layanan administrasi. Nah, nanti misalnya ternyata ketika sudah lahir butuh layanan kesehatan, maka itu namanya dengan layanan berupa jasa dari pemerintah. Kita nggak bisa tidak, pasti dibutuhkan. Orang mau sekaya apapun tetap masih membutuhkan pelayanan publik. Misalnya apa? Layanan berupa barang itu kan yang paling kelihatan infrastruktur. Jalan itu kan orang nggak mungkin bisa bikin jalan sendiri karena punya uang ya mungkin, tapi tidak punya kewenangan. Nah, maka tadi saya sampaikan ada pelayanan publik di situ. Nah, kalau di KPU kira-kira yang paling pas masuk ke layanan apa? Tadi belum saya sebutkan, layanan administrasi. Karena di situ KPU mengeluarkan yang namanya surat terdaftar sebagai pemilih. Saya juga masih simpen tuh belangkonya Mbak Nunung. Sudah terdaftar sebagai pemilih. Nah, ada baiknya nanti kan harus sudah berupa produk, maka ketika ini bicara soal pelayanan publik, maka ada yang namanya standar pelayanan. Masih ada kelanjutannya ya Bu. Berarti setelah muncul terdaftar sebagai pemilih begitu tetap menurut Ombudsman berarti masih ada lanjutannya. Ya, artinya gini bahwa kita memandang surat terdaftar sebagai pemilih sebagai produk layanan. Layanan administrasi. Maka di situ harus ada paling tidak ada 6 standar item yang harus dimunculkan. Yang pertama adalah nama produknya. Nah, jadi coba dicek produk-produk di pemilu itu apa saja yang memang itu berupa layanan administrasi. Tadi surat terdaftar sebagai pemilih, mungkin nanti ada dulu namanya 5 ya. Betul, yang pindah memilih. Nah, itu kan udah ada produk, berarti ada dokumennya. Maka syaratnya apa saja sih untuk mendapatkan surat itu? Kemudian syaratnya sudah, maka perlu lagi jangka waktunya. Berapa lama seseorang itu bisa mendapatkan dari awal sampai dan akhir, itu jangka waktu. Kemudian biaya, kalau memang tidak ada, cantumkan, tidak dipungut biaya. Kemudian tadi sudah persyaratan, jangka waktu, biaya, maka perlu juga mekanisme, semacam alur. Jadi kalau syaratnya sudah, jangannya sudah, maka apa saja tahapan-tahapan untuk mendapatkan produk berupa surat terdaftar sebagai pemilih atau tidak memilih. Nah, yang terakhir yang harus ada adalah pengaduan. Yaitu kenapa ada pengaduan? Mungkin ada yang belum jelas, mungkin ada petugas yang dalam berikan pelayanan kurang sesuai. Maka 6 ini yang harus ada. Nah, ini harus dimunculkan dalam satu template yang orang bisa langsung mengakses. Misalnya kayak gini, KTP. Sekarang kan sudah muncul tuh. Jadi kalau kita mau ke Dukcapil gitu ya, mau mengurus KTP itu kan pasti langsung muncul produknya KTP, syaratnya ini, jangka waktunya sekian, SOP-nya semacam ini, biayanya berapa, itu harus muncul. Nah, coba lakukan inisiasi di KPU tentang produk-produk itu supaya supaya kita mudah menjelaskan, masyarakat juga mudah memahami, dan yang kadang-kadang kita butuh adalah kalau sederhana semua orang bisa menjelaskan, tidak hanya KPU. Jadi misalnya kalau selama ini kan maaf ya, kalau dulu di KPU itu kan hampir semua informasi kepemiluan itu larinya orang tanya ke KPU. Betul. Tapi coba kalau kita punya formulasi yang sederhana, maka bisa di-share ke kawan-kawan pemilih, bisa di-share ke instansi terkait, maka orang karena formatnya sederhana akan mudah menjelaskan. Sama misalnya kayak orang sekarang mau nanyakan gimana caranya orang mengurus BPJS. Kan langsung syaratnya ini 1, 2, 3, jangka waktunya sekian lama, biayanya sekian, kemudian SOP-nya seperti ini. Kalau kurang jelas silahkan kontak ke ada nomor PIC-nya. Berarti ini ya Bu, untuk mendapatkan informasi secara mudah, murah, berkualitas, tetap itu dalam pantauan, tetap dalam ini ya Bu. Iya. Tetap dalam kontrol gitu. Ya, makanya itu menjadi itu harus menjadi produk resmi. Jadi yang namanya standar pelayanan itu harus ditetapkan oleh kepala katakanlah pimpinan yang tertinggi di kantor tersebut. Jadi misalnya di sini kan ada sekretariatan, ada komisioner. Nah, maka yang menyelenggarakan pelayanan itu kan dalam ini sekretariat ya. Coba dipetakan apa saja produknya. Nah, kemudian tetap disahkan oleh sekretaris. Nanti juga mungkin mengetahui adalah dari ketua KPU.
Jadi tetap harus absah karena harus melalui pastinya kan harus melalui ini dulu ya, pembahasan di internalnya. Nah, kalau sudah fix, sudah menjadi SOP yang baku, sudah disepakati jangka waktunya, sudah ditetapkan persyaratannya apa saja, ditetapkan juga biayanya. Kalau misalnya memang ada biaya, itu juga harus ada, dan terutama tadi nama produk layanannya. Supaya orang mudah memahami. Iya, betul sekali. Sekarang sudah cukup banyak, Bu. Yang pertama produknya KPU juga sudah banyak, Ya, kemudian pemohon ya, layanan. betul, pemohon layanan. Meskipun KPU bukan lembaga yang melayani langsung ya, begitu, bukan layanan langsung, kan, ya. tetap ada pemohon informasi. Informasi, betul, kan ya. Sudah cukup banyak ya, Ibu. Ibu terkait dengan penyelenggaraan pemilu nanti 2024. Kalau dari ombudsman nih, Ya. Bu, apa sih, Bu, perannya begitu? Ya. Mungkin kan masih ini ya, Bu. Iya. Teman pemilih juga mungkin ada yang sudah paham nih ombudsman. Oh, nanti ini untuk ini aja deh, kita ke ombudsman. Nah, ini mungkin untuk teman pemilih yang masih apa sih kaitannya Katanya ombudsman apa dengan ya? pemilu Iya. itu? Tadi ya aku nyambung dari yang awal dulu, Mbak Nunung. Jadi kan orang tuh kan ketika kita memilih itu sebenarnya kan sangat menentukan masa depan kita. Kenapa masa depan kita? Karena kita sedang memilih pemimpin yang nanti akan menentukan kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan pelayanan publik. Karena pelayanan publik itu kan pastinya yang menyelenggarakan adalah aparatur pemerintah. Nah, aparatur pemerintah itu kalau di kabupaten kota dipimpin oleh bupati atau wali kota, itu kan hasil pemilu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro di nasional itu kan juga banyak hal sangat terkait dengan keputusan-keputusan dari lembaga legislatif. Artinya apa? Bahwa yang kita pilih itu pada akhirnya akan kembali pada diri kita. Kok bisa gitu? Misal sederhana saja mungkin Mbak Nunung. Masih ingat nggak? Karena saya itu pecinta gorengan, Mbak. Kerasa banget, Mbak, ketika ada krisis minyak goreng. Oh iya. Kenapa krisis minyak goreng? Nah, krisis minyak goreng itu ternyata kan ini ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional. Ada presiden, ada para menteri, dan juga di situ ada peran DPR. Kenapa peran DPR? Karena begitu masalah ini muncul, maka DPR menggunakan hak-haknya ya dalam hal kepengawasan, mungkin juga menggunakan hak inisiatif atau yang lain, tapi yang jelas langsung memanggil para menteri terkait, dan kemudian di situ masuk ada ombudsman di situ. Nah, ombudsman dalam hal ini memberikan bahasanya adalah saran-saran perbaikan untuk bagaimana tata kelola minyak goreng itu betul-betul mudah, murah dan cepat. Karena kalau minyak goreng ketika itu nggak langsung, bahasanya kalau orang Jawa bilang ditututi ya, itu akan menjadi krisis nasional. Kalau minyak goreng itu sudah susah, kita bisa bayangkan emak-emak itu susah mau masak gorengan, kan akhirnya menjadi hal yang tidak baik. Kenapa bisa begitu? Ada nggak negara yang kolaps karena tidak bisa mengelola pelayanan baik? Ada. Jadi di Sri Lanka belum lama Mbak Nunung itu dia hampir kolaps. Kenapa? Karena tidak bisa menata kelolakan pembagian gas LPG dengan baik. Nah, artinya apa? Bahwa pemerintah di sana tidak capable, tidak kompeten. Nah, makanya teman-teman pemilih ketika nanti memilih calon pemimpin, apakah itu legislatif, apakah itu DPD, apakah itu nanti presiden, itu harus betul-betul dipikirkan bahwa ini akan sangat terkait dengan kehidupan kita kelak. Maka kalau bicara apa dengan ombudsman, ya sangat berkaitan, karena ketika orang itu memilih, dia sedang memberikan mandat kepada pemimpinnya, maka pemimpinnya harus mengembalikan mandat itu antara lain dalam bentuk pelayanan publik. Nah, kalau ada pemimpin, kalau ada penyelenggara layanan yang tidak menjalankan layanan dengan baik, maka masyarakat sebagai penerima layanan bisa menyampaikan aduan ke ombudsman. Nah, jadi itulah hari-hari yang kami lakukan, bahwa masyarakat yang menerima layanan tidak baik karena ada maladministrasi. Maladministrasi itu adalah perilaku buruk dalam pelayanan, misalnya tidak tepat waktu, kemudian perilakunya tidak baik, kemudian ada prosedur yang menyimpang, ada konflik kepentingan dan seterusnya, maka masyarakat menyampaikan kepada kami. Jadi termasuk itu mengingatkan kepada para pemimpin lembaga negara untuk selalu memberikan pelayanan apa ya Bu? Pelayanan prima. Pelayanan prima ke masyarakat. Betul. Karena sudah mempercayakan. Betul. Jadi pada dasarnya kalau bicara soal pelayanan publik adalah
ya mungkin ini logika yang sederhana adalah kelanjutan step setelah masyarakat memberikan mandatnya. Harus dikembalikan kepada masyarakat antara lain berupa pelayanan publik yang berkualitas. Oh, baik. Ya, mandat yang sudah diberikan dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan publik itu tadi, dan nantinya juga kembali lagi ke masyarakat ya Bu, yang akan merasakan Betul. kenyamanan negara. Makanya di situ orang nggak boleh memilih karena uang. Nah, ini Bu yang Itu sering jadi alasan teman pemilih mungkin masih ada gitu, yang ada karena embel-embel betul uang kayak gitu. Karena gini, kalau orang memilih karena uang berarti kan setelah uangnya diberikan kan sudah lunas, tidak ada lagi hutang antara yang dipilih dengan yang memilih, sehingga nggak ada kewajiban lagi. Bagaimana dia akan berikan pelayanan yang baik kalau terpilihnya karena uang? Jadi akan sangat kelihatan, dan itu berdampak pada kualitas pelayanan publik juga ketika pemilu ini tidak menghasilkan pemimpin yang betul-betul bersih. Betul sekali. Ibu, ini tadi terkait dengan teman pemilih sebagai pemilih. Pemilih, iya. Untuk teman pemilih sebagai peserta pemilu, Ibu. Nah, ini bagaimana teman pemilih yang sebagai peserta ini tadi ketika ada yang tidak sesuai dengan KPU dan kemudian ingin membawa ini kepada ombudsman gitu. Iya. Kalau kami di ombudsman itu kan tidak mengedepankan sanksi ya bahasanya. Tidak mengedepankan sanksi. Yang kedua, kami juga sangat mendorong agar masyarakat sebelum mengadu ke ombudsman itu menyampaikan lebih dahulu kepada instansi penyelenggara layanan. Supaya apa? Supaya masalahnya juga betul-betul konkret. Yang kedua, kita juga berikan kesempatan kepada instansi itu untuk perbaiki kesalahan kalau memang ada kesalahan. Jadi salah satu syarat mengadu ke ombudsman adalah sudah menyampaikan aduan terlebih dahulu kepada instansi penyelenggara layanan. Kecuali kalau misalnya memang hal-hal yang sangat darurat ya, misalnya mau masuk rumah sakit nggak dapat kamar, itu kan ada hal kedaruratan, atau misalnya terkait dengan keselamatan jiwa dan seterusnya, itu yang di kami namanya respon cepat ombudsman. Jadi kalau dalam hal ada kedaruratan, menyangkut hak hidup, dan juga menyangkut keselamatan, maka orang tidak harus lapor dulu ke instansinya. Tapi kalau dalam hal yang sifatnya reguler, istilahnya normally ya, general, maka tetap kami dorong agar menyampaikan aduan dulu kepada penyelenggara layanan supaya juga clearance di situ, masalahnya jelas. Nah, dalam hal sudah menyampaikan aduan, sudah dicoba cari solusinya kok belum ketemu katakanlah penyelesaiannya, baru menyampaikan aduan ke ombudsman. Iya. Berarti ya memang ada titik-titik yang dimana ombudsman bisa langsung jadi tujuan, tapi tetap ini ya Bu. Iya. Mediasi begitu. Iya, makanya kan kita sangat mendorong agar semua penyelenggara pemerintah layanan itu punya kanal pengaduan. Supaya apa? Supaya masyarakat mudah menyampaikan keluhan, menyampaikan aduan. Dan aduan itu harus yang sangat mudah diakses. Ya, misalnya sekarang anak muda kan lebih suka menyampaikan melalui medsos misalnya. Ya, harus update medsosnya, harus juga pengelolanya juga harus harus mencermati. Jadi kadang-kadang kan kanalnya sudah ada Mbak Nunung, tapi giliran orang menyampaikan aduan tidak direspon. Ini yang paling banyak mengadu ke kami. Misalnya kami tanya, Bapak Ibu sudah menyampaikan aduan? Sudah Bu, tapi tidak ada respon. Nah, maka kalau sudah membuka kanal pengaduan, maka wajib harus ada pengelolanya. Nah, kadang-kadang kan kita hanya seolah-olah kanal itu hanya untuk pelengkap saja. Betul. Tapi tidak disertai dengan pengelolanya. Nah, kalau sudah ada pengelolanya, dia juga harus kompeten. Kemudian juga harus ada pembinaan bagaimana menanggapi aduan yang baik, supaya supaya masyarakat itu ketika menyampaikan aduan itu terselesaikan. Nah, ini yang kadang-kadang jadi problem mungkin di banyak instansi ya. Semoga di KPU semakin baik itu gitu. Kanalnya sudah ada Mbak, udah dipublish besar-besaran. Justru karena sudah ada kanalnya, maka masyarakat itu kan berarti bisa mengadu nih. Nah, kemudian menyampaikanlah aduan. Tapi ternyata di situ petugasnya mungkin ya karena tadi bahasanya kadang-kadang ada yang cuma dianggap pelengkap, akhirnya belum memiliki kemampuan yang
spesifik Untuk kemampuannya menjawab. untuk menyelesaikan. Oke. Karena pengaduan ini kalau di pelayanan publik itu jantungnya. Kenapa jantungnya? Karena tadi kalau ada masalah kan harus clearance ke sini dulu, Mbak. Jangan langsung ke ombudsman sebetulnya, tapi clearance dulu di pengaduan. Nah, kalau di bank itu udah customer service. Lagi-lagi kita mau biar nggak jauh-jauh. Jadi kalau namanya di perbankan itu kan mereka sangat menjaga agar aduan tidak keluar. Karena mereka akan malu. Kalau misalnya aduan sampai keluar, berarti mereka tidak kompeten. Menurunkan citra. Nah, makanya coba ini juga diterapkan di KPU. Jadi sudah ada kanalnya, maka tolong dong dibentuk timnya. Nah, tim itu supaya jelas, maka harus ada kekuatan hukumnya, harus ada SK-nya, kemudian juga orangnya siapa saja, tugasnya misalnya, oh ini yang mengolah kanal pengaduan melalui WA, ini yang melalui Twitter, ini yang melalui Messenger. Kadang kan enggak, Mbak, semuanya tumplek-blek satu orang sehingga overload. Nah, itu baru. Ini Bu, ada ini nggak Bu, sudah ada aduan nggak ketika sepil nih Bu, Ya. ada bocoran gitu dari Ibu? Ada. Yang Ya. mungkin ada teman pemilih, saya udah ngadu nih lewat medsosnya, tapi nggak ada respon, nggak ada tanggapan, begitu, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu nih Bu. Ya, aduan yang masuk ke kami itu pertama ya lebih dulu ketika rekrutmen PPK. Emang ada beberapa yang menyampaikan aduan ke kami, tapi karena tadi gitu kita kan dari ombudsman nggak bisa langsung memeriksa ya, tapi justru mendorong kepada masyarakat yang punya masalah itu agar menyampaikan aduan dulu kepada KPU yang bersangkutan. Nah, karena kami punya koordinasi yang baik, kita kan selain ombudsman itu kan juga membangun koordinasi dengan semua instansi pemerintah, dengan lembaga negara termasuk dengan KPU. Maka ada koordinasi, kami sampaikan bahwa untuk KPU X, Kabupaten X, Kota X itu ada aduan, tolong diselesaikan dan semoga bisa selesai di KPU tersebut. Dan alhamdulillah dari 3 atau 4 ya itu semuanya selesai di KPU Kabupaten dimaksud, sehingga tidak lanjut ke ombudsman. Karena dulu pernah ada yang untuk rekrutmen bukan KPU ya, bukan PPK tapi di Panwascam itu sampai akhirnya kami periksa adalah. Tetap ini ya Bu, tetap berproses di ombudsman gitu. Iya, tetap diproses karena dari pelapor bahasa kami ya merasa belum mendapatkan penjelasan yang cukup. Nah, sehingga kan untuk bisa menyelesaikan aduan yang cukup kan tadi Mbak butuh orang, butuh kemampuan, dan juga tadi ya proses yang baik. Bagaimana sih menyelesaikan aduan yang tuntas dong? Betul sekali. Untuk pemilu 2024 nanti Bu, menurut ombudsman nih Bu, kerawanan yang berpotensi. Nah, ini nih sudah mulai jadi nanti di 2024. Satu sisi karena mungkin beberapa teman-teman kadang-kadang kan belum bisa membedakan dulu ya, sekarang sudah mulai antara saya sebagai KPU atau sebagai ombudsman, sehingga kadang sering masih mengadukan, Bu ini di daerah ini nggak netral. Karena dianggap Bu juga pernah sih Iya, betul. jadi penyelenggara terkait dengan begitu. ini Mbak, netralitas ASN. Baik. Jadi kami sudah pernah mendapatkan beberapa, kalau bahasa kami masih informasi ya, makanya langsung kami sampaikan bahwa terkait dengan untuk potensi-potensi pelanggaran pemilu itu merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi silahkan menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu. Nah, dalam hal laporan masyarakat tersebut tidak lanjuti secara memadai oleh Bawaslu, baru lapor ke ombudsman. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang untuk laporan-laporan terkait dengan ASN itu tidak ada yang sampai ke ombudsman. Artinya apa? Sudah selesai di Bawaslu. Ya, kemudian juga pernah ada mungkin bukan laporan ya, lebih pada harapan masyarakat agar kepala daerah itu juga meskipun mungkin sebagai sebagai pengurus partai, mungkin juga sebagai nanti juga sebagai tim sukses atau tim kampanye ya, tapi tetap harus mengedepankan fungsi-fungsi pelayanan yang antara adalah imparsial. Berarti memang harus dibatasi dari para peserta sendiri ketika antara pelayanan dan Bu, kepesertaan begitu. Betul, dalam pemilu ini harus ada batasan begitu. Iya. Apakah ada bentuk pengawasan atau bentuk antisipasi begitu Ibu dari ombudsman? Kalau di tempat kami dulu, karena kita pernah diundang bersama-sama ya oleh Bawaslu, kita menekankan tadi prinsip netralitas ASN
Terus yang kedua memang ini masih proses komunikasi ya antara ombudsman di pusat, karena ini kan harus antara pimpinan lembaga nih, mungkin dengan KPU dan Bawaslu memang perlu adanya komitmen bahwa proses-proses pemilu ini tidak boleh atau mungkin tidak boleh berdampak negatif terhadap pelayanan publik. Karena pelayanan publik itu kan nggak bisa tidak kan, mau pemilu atau nggak pemilu kan tetap harus dilakukan. Jalan. Karena ini sudah ada, misalnya di tempat kami ada laporan bahwa dia nggak mendapatkan bansos, belum mendapatkan bansos, dia mengatakan apa karena saya bukan pendukung partai A ya Bu ya. Itu sudah mulai ada seperti itu. Nah, mestinya kita harus clear betul ya bahwa untuk program-program pemerintah tidak boleh ada politisasi. Berarti tetap tapi kan masyarakat masih bisa tetap mengadu ya Bu, ya, ketika ada juga terjadi mengadu ke seperti ombudsman itu. Ya, Mengadu nih, apakah ya itu tadi menduga-duga karena ya, betul. mungkin suhu politik semakin Iya, naik ya Bu, jadi ya, mungkin masyarakat juga sedikit agak baper begitu. betul. Sensi ya, ada mudah sensi, betul. Apalagi nanti mendekati ke tahun 2024 kan mesti banyak yang mengkaitkan seperti itu. Nah, ini apakah juga ini bisa terlayani oleh ombudsman nih Bu? Ya, ini menjadi salah satu bahasa kami namanya atensi terkait dengan pelayanan publik itu. Nah, makanya biasanya kalau menyampaikan ke kami kan kita cek dulu nih, betul nggak yang disampaikan, kemudian data dukungnya apa, kemudian apakah dia sebagai korban langsung, karena kalau syarat untuk menyampaikan aduan ke ombudsman itu harus korban langsung pelayanan. Jadi memang orang yang pernah mengakses pelayanan tapi diperlakukan tidak baik. Jadi kalau kalau hanya pengamat atau mungkin orang yang melihat, itu namanya bukan korban, tapi dia sekedar memberikan informasi. Nanti tidak bisa sebagai pelapor. Nah, kalau misalnya memang dia menyampaikan itu, pasti kami gali kejadiannya di mana, kemudian yang melayani siapa. Nah, kadang-kadang dari warga kan, saya nggak jadi Bu karena saya takut. Itu juga mungkin. Iya, Nah, betul. karena takut akhirnya kan itu kan kami jadikan informasi. Nah, maka atas dasar informasi itu kami berkoordinasi dengan penyelenggara layanan. Ibu, Bapak, tadi kami mendapatkan informasi seperti ini, tapi karena orangnya takut gak mau lapor, tolong dong diperbaiki. Jadi misalnya ada juga sih kejadian orang sekarang yang agak banyak tuh, orang kan sekarang banyak yang mau umroh nih Mbak, karena kemarin COVID ya, ini sekarang mulai dibuka, mulai dibebaskan. Nah, orang tuh kadang-kadang yang umroh itu kan banyak yang sepuh-sepuh, itu nggak tahu caranya melayani gimana, tapi mereka mengadu juga takut, akhirnya menyampaikan informasi pada kami. Tapi kalau yang ngadu jumlahnya banyak, berarti kan ini perlu atensi nih Mbak. Nah, makanya sebelum ada laporan, kami menyampaikan kepada instansi yang terkait bahwa Bapak Ibu tolong dong diperbaiki sini-sininya supaya nanti nggak banyak keluhan dari masyarakat. Dinsos misalnya, kayak yang sering tadi kan Dinsos, Pak Ibu tolong dong, ini kok ada masyarakat banyak yang mengkomplain soal layanan Dinsos karena bukan pendukung partai X misalnya, itu kan tetap tidak boleh. Tapi itu hanya untuk ombudsman itu hanya akses ke instansi pemerintah atau lembaga tersebut saja, atau bisa ke eksternal Ibu, misalnya tadi karena ada laporan dari peserta pemilu, dari masyarakat terkait dengan peserta pemilu yang mungkin agak cenderung pilih-pilih begitu layanannya, atau hanya untuk internal lembaga pemerintah saja? Iya, tergantung Mbak. Kalau misalnya memang itu sifatnya laporan resmi, kan kami register ya, berarti kan ada pihaknya, ada terlapor dan ada pelapor. Maka kalau itu berarti kita harus dua-duanya disampaikan. Tapi kalau misalnya sifatnya hanya informasi, maka kami langsung kepada penyelenggara layanan. Begitu. Tetap ada kemungkinan ya Bu. Ada. Ini untuk ini Bu, pencegah ya, betul. Iya. Masyarakat juga merasa nyaman nih, betul. Ternyata ada ombudsman yang melindungi kami sebagai sebagai penerima layanan ketika ada orang lain, pihak lain yang mungkin agak kurang memberikan kenyamanan itu tadi. Iya, karena prinsip pelayanan publik itu nggak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh berpihak, tidak boleh ada diskriminasi. Sehingga kalau nanti ada seseorang yang merasa tidak dilayani, ini yang mohon maaf ya, agak banyak tuh di layanan-layanan dasar, misalnya tadi ya mau mengurus kartu Indonesia Sehat itu kesulitan, itu maka ada yang sampai pada kami. Meskipun
penyebabnya bukan pendukung partai X ya, tapi ada latar belakangnya. Karena memang kan tidak kayak gitu kan nggak bisa langsung kelihatan ya, nggak ada Mbak di syaratnya harus dari partai X misalnya, tapi kadang-kadang kan itu ada kecenderungan karena dia bukan dari kelompoknya, maka bukan dipersulit tapi tidak dimasukkan dalam daftar, itu yang agak banyak. Gitu. Maka atau itu hanya perasaan masyarakat saja sih Bu sebenarnya? ketika kami periksa memang pernah ada yang seperti itu Mbak. Iya, Iya, makanya itu langsung dalam hal seperti itu langsung kita berikan yang namanya, kalau memang terbukti, bahasa kami terbukti maladministrasi Mbak, maka kami langsung memberikan yang namanya tindakan korektif untuk perbaiki. Apakah mungkin ada persyaratannya yang keliru, atau mungkin ada yang menambah-nambahi persyaratan. Tadi misalnya kan nggak mungkin nggak mungkin ada persyaratan harus dari partai X. Berarti makanya itu kan ada konflik kepentingan. Maka kalau seperti itu penyelenggaranya yang kita ingatkan bahasanya, misalnya perlu nggak penyelenggara itu diperiksa dulu, silahkan dong diperiksa, barangkali dia melanggar, kalau terbukti melanggar silahkan dong diberi sanksi. Tapi bukan ombudsman yang berikan sanksi, yang berikan sanksi adalah dari instansi penyelenggaranya. Bisa begitu. Ya, jadi masyarakat jangan takut misalnya ada yang mengatakan misalnya, wah saya nggak dilayani di rumah sakit X dengan baik nih karena saya berbeda partai, itu enggak lah ya. Tapi kalau misalnya memang merasa, silahkan disampaikan, nanti sampaikan bukti-bukti dukungnya. Betul sekali. Dan tadi terkait dengan kebutuhan dasar itu Ibu. Ya, kebutuhan dasar. Saya jadi ingat, saya juga berharap sih nanti di 2024 KPU juga bisa melayani kebutuhan dasar pemilih sebagai yang menggunakan hak pilih begitu di 2024 dengan harapan juga masyarakat itu punya punya keinginan untuk berpartisipasi dan bisa itu tadi Bu yang Ibu sampaikan tadi, bisa muncul pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan masyarakat tadi. Tapi kalau KPU itu semakin kesini semakin bagus ya Mbak sosialisasinya ya, artinya kan bahwa beberapa masyarakat yang saya temui secara acak saja itu rata-rata sudah mulai ngeh ya dengan informasi bahwa besok 14 Februari harinya hari Rabu itu mau ada pemilu. Artinya apa? Bahwa effort dari teman-teman di KPU beserta seluruh jajaran itu sudah sangat baik ya. Nah, barangkali masyarakat harus mengimbangi ini dengan betul-betul datang ke TPS. Misalnya yang kadang-kadang masih menjadi PR kita kan ini ya Mbak, TPS itu bagaimana betul-betul bisa akses. Betul. Misalnya di TPS yang terutama yang kadang-kadang memang terbatas ya. Kita kan paham ya, TPS itu kan sifatnya sementara, kemudian secara umum diperuntukkan bagi pemilih yang tidak ada hambatan. Sementara jangan lupa bahwa ada saudara-saudara kita juga yang punya hak pilih, yaitu mereka yang difabel, yang harus dilayani. Nah, maka satu prinsip pelayanan publik adalah bahwa kelompok rentan ini harus diberikan pelayanan. Nah, ini yang kembali mempertemukan antara ombudsman dengan KPU ya. Jadi kami ingat betul dulu di KPU itu kan yang namanya TPS itu harus akses. Nah, ternyata kenapa ya? Karena semua orang punya hak pilih, maka semua orang harus dilayani. Nah, sama ini diangkat dalam prinsip pelayanan publik, bahwa karena semua orang punya hak, maka siapapun dia, terutama bahkan dengan keterbatasan, itu harus dilayani dengan baik. Kami sering ketika dulu di KPU, ingat tahun 2015 bahwa kita tuh sudah mulai dengan sebaik-baiknya, tapi kalau muncul ada satu saja kelompok difabel yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, itu seperti kita tuh hujan kemarau setahun terhapus oleh hujan sehari. Ternyata itu prinsip pelayanan publik, Mbak. Jadi yang pelayanan publik itu adalah bagaimana bahwa semua penyelenggara lain itu harus mendahulukan, memprioritaskan kelompok rentan. Bukan hanya memberikan layanan, tapi memprioritaskan. Jadi makanya kalau di lokator pelayanan Mbak itu kan ada tuh kelompok layanan prioritas. Itu sudah dimaksudkan untuk kelompok-kelompok rentan, yang difabel, yang lansia, yang ibu hamil. Makanya nanti mungkin masukan juga di TPS bahwa kalau bisa juga dibuat kursi ini Mbak, ini mumpung belum ya, ruang tunggu khusus untuk yang prioritas. Kan kalau di bank tuh kan ada tuh Mbak, tinggal diberi ini aja kode ya, bahwa ini untuk ibu hamil, untuk lansia, kan itu prinsip pelayanan publik. Betul sekali. Termasuk nanti harus lebihkan lupa harus akses, misalnya pintu masuk ya harus bisa kursi roda itu harus masuk, kemudian juga nanti bilik suaranya itu juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan.
Iya, betul. Jadi karena ini satu prinsip pelayanan publik. Nah kadang kan orang mikir, Mbak, tapi kan ya nggak semuanya begitu. Nah, mereka kan cuma sedikit, masa harus repot? Nah, justru yang sedikit ini yang harus kita prioritaskan, Mbak. Karena yang membedakan antara pelayanan publik dengan pelayanan non publik atau swasta ya. Bahkan swasta pun bahkan sekarang mereka juga sudah sangat 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 akses kepada difabel. Karena apa? Nah, ini soal kemanusiaan. Ini yang oleh kami dikatakan dengan new public value, melayani dengan nilai. Dan itu kan ya kan KPU kan sudah ya, KPU kan dengan nilai-nilainya di kode etik itu kan sebenarnya kan itu adalah new public value. Nah, hanya perlu diterjemahkan dalam bentuk tadi perilaku pelayanan. Berarti memang bukan hanya secara regulasi saja yang mewadahi, Betul. bukan hanya niatan saja begitu ya, karena regulasi kan dituangkan perwujudan dari niatan gitu, tapi perwujudan yang sebenarnya ini tadi dengan layanan prioritas tadi. Makanya kalau mungkin di tata cara pemungutan suara kan juga ada ya, dalam hal ada pemilih yang difabel membutuhkan itu kan harus ada prioritas. Nah, ini harus kita pahami dalam konteks bahwa dia adalah kelompok masyarakat rentan yang marginal yang harus diberikan fasilitasi khusus. Betul sekali. Iya, Ibu. Itu juga sudah diupayakan ya Ibu oleh KPU sejak Ibu nih jadi penyelenggara sejak pemilu dulu. sejak Saya ketemunya di Ombudsman. Ternyata memang kelompok rentan ini yang harus diprioritaskan. Betul sekali ya Ibu. Ibu kalau misalnya ini untuk lagi-lagi untuk pemilu 2024 nanti. Saran dari Ombudsman Ibu, kayaknya kami juga butuh saran masukan dari Ombudsman bagaimana untuk meningkatkan partisipasi pemilu di 2024 nanti. Karena ini ya, tadi kita ngobrol di awal kan kita sudah melihat bahwa sekarang itu mayoritas masyarakat adalah yang kita sering kenal dengan Gen Z. Dan itu betul-betul nyata, karena saya sekarang ngadepin anak saya yang walaupun besok belum punya hak pilih ya, tapi mereka sudah sangat kritis. Mereka adalah kelompok warga masyarakat generasi yang sangat dibanjiri dengan banyak informasi. Makanya kan sangat dibutuhkan informasi yang sifatnya nanti betul-betul mudah dipahami oleh mereka dan sekaligus menjawab kegalauan mereka. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin kita butuh tertantang ya, makanya kan sangat penting nanti konten-konten kreator yang memang nanti pesannya langsung kena dan pesan itu tidak hanya kena tapi juga sekaligus mengeliminir hoax-hoax yang ada. Nah, bagus misalnya sekarang kami ngikutin ya yang ada film itu ya, Menagih Janji itu bagus ya, jadi termasuk untuk bagaimana komunikasi dengan Gen Z. Nah, yang berikutnya adalah kita kan juga perlu perlu semacam informasi kepada masyarakat bahwa pemilu ini mudah loh. Kadang-kadang kan masih mikir ngapain kayaknya kok ribet ya, harus ngurus ini, harus itu. Harus dipastikan bahwa menggunakan hak pilih itu mudah. Nah, selain mudah juga sangat penting, ini simpel saja, kita juga harus cepat. Karena kalau sekarang nggak cepat, orang sudah berganti topik, sudah berganti, kalau anak muda sekarang sudah berganti tema, sudah berganti tren. Makanya kan sangat penting agar layanan informasi pemilu itu harus betul-betul mudah dan cepat. Nah, karena kita masih negara berkembang, maka murah juga penting. Jadi bagaimana pemilu itu kesannya ya, jangan sampai pemilu itu kok mahal ya, padahal itu murah. Kenapa murah? Karena kalau di breakdown per pemilu itu nggak banyak kok. Jadi lihatnya jangan anggaran yang sekian ribu, tapi tolong dilihat bahwa pemilu ini adalah sebuah event besar yang diikuti oleh sekian juta. Jadi anggaran itu dibagi sekian, kan jatuhnya nggak mahal. Karena apa? Kita nanti akan menghasilkan pemimpin itu akan menghasilkan undang-undang, menghasilkan kebijakan dan seterusnya. Sehingga dipakai 5 tahun. 5 tahun. Sehingga sekali lagi pemilu itu tidak mahal. Justru pemilu itu adalah sangat efisien karena bisa dalam sekali event nanti kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang di semua tingkatan. Betul sekali ya. Pelayanan yang mudah, murah, cepat. Iya. Dan ini Bu, satu lagi mungkin yang jadi agak menarik begitu. Penggunaan teknologi Bu, apakah masih sudah banyak
sebagai antisipasi untuk tadi potensi-potensi yang rawan tadi, apakah sudah cukup meng-cover begitu? Iya, kalau kita bicara dari yang 2019 terutama ya, itu ada kemajuan yang signifikan ya. Jadi bagaimana penggunaan, katakanlah, tidak mengatakan aplikasi ya Mbak, tapi katakan transformasi digital itu memang sangat penting. Pertama untuk menjaga akuntabilitas, kemudian juga kepercayaan publik, dan yang terutama adalah partisipasi. Jadi kalau misalnya kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa sistemnya KPU itu handal, sistemnya KPU itu transparan, maka orang akan dengan sukarela, bahkan sangat, bahasanya berdasarkan mungkin sangat mood ya untuk menggunakan HP-nya. Kenapa? Karena dia akan mempercayakan vote-nya, pilihannya, dan itu betul-betul terjaga. Nah, ini yang memang tantangan terus-menerus ya, sehingga bagaimana kita meyakinkan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh KPU itu memang sesuatu yang betul-betul berasal dari kemauan masyarakat. Ini memang tantangan, tapi semakin kesini katakanlah terobosan-terobosan dari teman-teman KPU itu luar biasa ya. Saya selalu mengikuti, dan bahkan terakhir yang coklit itu ya, coklit itu kan orang yakin betul bahwa dia memang sudah dicoklit, termasuk nanti dari pihak katakanlah KPU-nya kan punya aplikasi juga ya untuk mengontrol. Nah, hemat kami ini memang sangat penting. Nah, syukur-syukur nanti ada aplikasi yang sifatnya istilahnya interaktif ya, itu akan lebih tapi memang lebih menantang pastinya ya. Karena kita membayangin ya aplikasi yang satu arah saja sudah sedemikian rupa, baik kalau sampai dengan yang dua layer. Tapi ke depan kalaupun tidak harus KPU, paling tidak memunculkan partisipasi masyarakat untuk turut mengawal pemilu ini, sehingga nanti apapun hasilnya itu betul-betul dari proses di masyarakat. Betul sekali. Iya. Ibu terima kasih sekali, ini ilmunya banyak sekali yang sudah disampaikan, dan semoga ini bermanfaat untuk teman pemilih Ibu. Dan ini nanti juga kami minta dukungannya untuk pemilu 2024. Pastinya, dari Ombudsman. Iya. Jadi Ombudsman kan lembaga negara ya, yang tentunya dalam hal ini juga turut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan agenda strategis nasional termasuk pemilu. Karena pemilu itu pertaruhan bagi bangsa kita. Kalau pemilu kita lancar, sukses, insya Allah proses-proses berbangsa, bernegara ke depan juga akan semakin baik. Dan jangan lupa 14 Februari 2024 datang ke TPS ya Bu. Iya, gunakan hak pilih, harus itu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya di podcast KPU Jateng. Semoga nanti bisa kembali lagi ke sini untuk memberikan informasi yang lebih banyak untuk teman pemilih dan khususnya untuk KPU. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, sharing ya. Baik, terima kasih Mbak Nunung. Ya. Teman pemilih, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Farida dari Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Jangan lupa ikuti terus podcast KPU Provinsi Jawa Tengah melalui kanal YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah, dan ikuti terus informasi tentang pemilu dan kepemiluan di medsos KPU Jateng yang lain. Podcast KPU Jateng terdepan bersuara kepemiluan. Tidak ada Bu.